Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah. Tema adab pagi ini adalah adabun fi su'alillah min fadlih. Di kitab ini, tema hari ini itu menempati angka 999. 999. Itu artinya kita sudah belajar 999 adab. Baik, kali ini adalah temanya adabun fi su'alillah min fadlih. Adab meminta anugerah Allah. Adab meminta anugerah Allah. Ya. Kita tahu salah satu doa keluar dari masjid itu apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, fadlik itu adalah anugerah. Anugerah itu kalau bahasa proyeknya bonus, minta bonus. Minta bonus. Fadlun ya. Nama itu lebih dari yang seharusnya maksudnya. Ini yang kita ingin minta. Bagaimana adab kita ingin mendapatkan anugerah kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Idza muni'al abdu min syai'in faradiya bima qasamallahu lahu wa sa'alahu min fadli fatahallahu lahu syai'an afdala minhu. Apabila seseorang itu terhalang dari sesuatu lalu dia ridho, maka Allah akan beri bagian, ya, maka dia ridho terhadap apa yang Allah tentukan untuknya, serta dia minta anugerahnya, maka Allah akan buka sesuatu yang lebih baik. Maksudnya, kalau kita ditakdirkan menghadapi pengalaman yang pahit, kepengennya A tapi dikasihnya B, kepengen 100 cuma dapat 35, kan pasti bahasa kasarnya dongkol lah, kecewa. Kenapa begini? Nah, dia nggak putus asa, dia minta terus pada Allah. Ya, maka Allah akan buka solusi, way out yang lebih baik. Nggak harus itu. Kita minta jadi begini, Allah tentukan yang lain, yang lebih baik. Tuh, ya, boleh jadi terjadi pada kita, boleh terjadi pada anak kita. Kalau nggak kita, berarti anak kita. Pengen kaya, sampai keringet tekang ning silit-silit kata orang. Orang sugi-sugi. Ya, terus nyawang itu kalau yang kontras mah di pasar lah. Saya sering mencontohkan pasar. Karena teman-teman kita dagangnya di depan toko. Ya kan? Dia dari pagi sudah bawa, digelar, ditata, disusun sedemikian rapi supaya menarik pembeli. Sementara yang punya toko siang-siang bukanya. Kok kelihatannya nyawang, tambah lama, tambah besar gitu si gedung itu. Barang dia tambah habis. Ini kenapa bisa begini? Kontras. Nah, kalau orang ditakdirkan tadi itu, ya, ditakdirkan tidak tercapai apa yang dia inginkan, kemudian dia ridho, maka Allah akan beri jalan keluar. Tapi kalau jalan keluar, bagaimana mendapatkan jalan keluar? Menurut saya, jalan keluar adalah keluar. Jalan keluar adalah keluar. Kebanyakan orang jalan keluar menang binding rumah. Gak keluar-keluar. Jadi bagaimana Allah bisa memberikan jalan keluar?
Dia harus keluar, silaturahmi, connect dengan teman-temannya, gimana caranya. Walaupun sekarang ada internet, tapi kan dibutuhkan temu muka dalam hal tertentu ya. Temu muka yang berkualitas, bukan yang nggak berkualitas. Orang-orang yang punya kapitalnya besar, temu mukanya dengan main golf. Ya, nyundur-nyundur bola. Tapi bukan itu sebenarnya. Dia bicara nanti tuh. Contohnya pemimpin politik dengan pemimpin politik. Karena ada sesuatu yang bisa cair, ya, tiba-tiba tercerahkan dengan kita santai gitu. Dalam posisi santai, suasana santai, keluar tuh ide-ide, gagasan-gagasan. Tapi kalau lagi dibawa serius, panik sepertinya, nggak keluar-keluar. Nah ini yang kita harus perhatikan ya, kecenderungan. Maka Allah akan memberikan yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Wallahu a'lamu bima yanfa'ul 'abda. Allah lebih mengetahui apa yang bermanfaat buat hambanya. Kalau kita minta kaya nggak dikasih-kasih, yakinlah berarti kekayaan buruk buat kita. Berarti buruk buat kita. Itulah sebabnya saya terjun ngajar lagi. Tanya kan dagang saya. Baru cuci piring, kring, Pak. Khotibnya nggak ada. Aduh, bagaimana ini? Urusan apa dengan khotib? Saya kan nggak terjadwal. Maklum khotib cadangan. Teman-teman itu kan, teman-teman dai. Ya ini lagi ngomong sesama dai. Punya manajemen yang jelek. Bagaimana Islam mau maju? Datang nggak ngasih tahu. Datang nggak ngasih tahu, nggak ngasih tahu. Itu pernah menjadwal khotib saya. Saya kan mau nyunah, datangnya telat. Maksudnya pas adzan gitu ya. Sunahnya kan begitu. Tapi mereka resah. Semuanya DKM-nya baris di depan, yang satu ngadep ke sono. Kan jalan masuknya kan kadang dari sono, kadang dari sini. Yang satu ngelihat sono, satu. Apa-apaan saya bilang. Kata si pengurusnya itu, Mas Ari pasti datang. Kalau dia nggak datang pasti ngasih tahu. Nggak usah khawatir. Tapi tetap aja karena waktunya udah dekat. Memang saya sengaja kan. Udah jaraknya dekat, saya pelanin kan. Supaya ngepas. Kan saya ada jam. Nah saya kan mencatat kegiatan sholat ini semua saya catat. Sehingga ada orang, Pak, khutbahnya jam sekian. Jadi saya ketawa aja. Saya ngerti. Nah, dia, waduh, maras katanya. Saya lihat baris, apa-apaan. Kami khawatir nggak datang, Pak. Astagfirullah. Ini belum nyunah saya ini. Belum nyunah ini. Jadi, khotib itu kan sebenarnya sunahnya nggak ada tahiyatul masjid. Khatib itu. Ya, begitu teng masuk, dia assalamualaikum masuk, salam di sini. Wong udah datang dari tadi, salamnya barusan itu kan nggak cocok kan? Ya kan? Udah duduk lama, naik baru salam, itu kan nggak cocok, udah lama di situ. Nah sebenarnya tuh yang grace, fresh dia baru datang, dia naik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cocok, nggak ada tahiyatul masjid buat imam, buat ya khotib dan imam. Nah tapi masyarakat kita begitu, kalau sudah dijadwal nggak datang, resah dia tuh. Ya jadi kita maklum, akhirnya, oh Ustaz sudah datang, sudah, saya udah deket, saya sengaja di luar. Kalau memang sudah datang, masuk ke masjid, dan saya masuk. Sudah datang Pak, sudah di dalam masjid. Kalau benar-benar sudah di masjid, tolong ada di soft awal. Makanya sekarang ditulis khotib, imam, itu kan? Karena antara yang ngatur dengan yang piket berbeda. Boleh jadi yang ngatur lagi kerja kan Jumat kan. Lah yang piket tuh nggak tahu wajah khotib itu yang mana. Apalagi kalau di Pangurawi yang pakai jubah banyak. Ini khotib yang mana sih?
Gitu kan? Nah, kalau di tempat lain kadang sarungan semua, yang pakai cuma satu kayak di perusahaan kan, jarang ada yang pakai ini jubah kan. Oh, berarti ini khotib. Anehnya tuh orang Islam tuh malu-malu jaga perasaan tuh gimana ya? Bapak khotib Pak, harusnya kan begitu. Ini diam tapi nunggu-nunggu yang mana dilihat orang satu-satu. Nah, kita kembali sini. Jadi kalau kita tidak diberi sesuai dengan apa yang kita ingini, sesuai dengan yang kita sudah rencanakan, ya, kita jangan kecewa. Sebab berbagai cara Allah bisa memberikan jalan keluar. Tapi tetap kita harus punya angka. Nah, sebab kalau kita tidak punya angka, kita tidak punya pegangan. Gitu kan? Nah, kita ini kebanyakan naik lebih cerdas sudah kenal angka. Contohnya umur Pak Kamal berapa? Wah, yang nggak tahu. Ya harus dikira-kira. Soal memang nggak tahu, memang iya semua orang harus dikira-kira. Sebab dengan angka itu kita ada pijakan. Contohnya Pak Slamet ketika ditanya, Pak, coba dibangun masjid ini. Kalau nggak ada angka bingung dia. Luasnya berapa kan? Mula-mula kan begitu yang dia tanya. Berapa ya? Saya nggak ngitung. Waduh, lah ya susah ngitungnya. Begitu. Kita harus muncul angka. Kira-kira Anda mau hidup berapa tahun? Soal kita kemudian meleset, kita tahu. Karena bukan kita yang menentukan. Kan kemarin sudah saya sampaikan. Kalau Pak Mul berencana ke Semarang, saya belum tentu ke sana. Pak Sarjono juga belum tentu ke sana. Karena apa? Karena Pak Mul yang datang ke Semarang. Tapi kalau kematian nggak perlu dijadwal. Nggak perlu direncanakan. Sebab kematian yang datang. Bukan kita yang ke sono. Kalau kita ke Semarang, kita mau ngegoes kemana, itu kita yang nyamperin sono. Nggak semua orang mau. Tapi kematian mau tidak mau. Dia yang datang soalnya. Maka disebut dengan yutawafa dalam bahasa Arab itu dibuat majhul, dibuat apa? Pasif, bentuk pasif, diwafatkan. Nah, karena wafatnya itu bukan kemauan kita. Nggak ada istilah si A lagi ngapain, lagi mati, nggak ada. Sebab bukan kemauan dia. Kalau lagi duduk, lagi berdiri, lagi ngaji kan ada laginya. Ya, tapi kalau mati nggak boleh kasih lagi. Lagi mati. Makanya dalam bahasa Arab kebanyakan mati itu menggunakan fi'il madhi, past tense. Karena sudah pasti. Kalau orang mati itu pasti sudah. Kita lanjutkan. Allah kemudian berfirman dalam surat 4 ayat 32. Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tatamannau. Janganlah kamu menginginkan ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Menginginkan apa? Apa yang Allah berikan, Allah utamakan, Allah istimewakan dengan sesuatu yang kita inginkan itu kepada sebagian yang lain. Sebagian kalian. Jadi kalau orang itu sukses, teman kita sukses, kita jangan ingin begitu. Kita ingin dia. Tapi kalau sekedar ingin nggak masalah. Kita pelajari ilmunya, itu bukan dengki, namanya ghibtah. Ya kita sudah mencoba nggak berhasil. Kok kenapa teman saya kok berhasil? Wah pasti ada sesuatu. Tidak mungkin Allah berpihak pada dia, lalu Allah tidak berpihak pada kita, nggak mungkin. Pasti ada sesuatu yang dia lakukan sehingga berhasil. Jadi kita mau gagal baik, contohnya gitu. Apa sih yang membuat Anda bisa begitu? Sama dengan yang Rasulullah tanyakan. Bilal, apa tipsnya sampai Anda berhasil masuk surga? Tipsnya apa? Aku dengar terompahmu di surga. Nah, karena Rasulullah punya view ya, view ke depan. Kalau kita kan nggak bisa. Ngomong-ngomong gimana sih? Saya dengar Anda udah di sana, udah di booking, namanya sudah ada. Kan Rasulullah diberi pemandangan begitu, kita kan enggak. Ngomong-ngomong apa yang Anda jalankan? Nah, apa ya? Rasanya biasa-biasa saja. Oh mungkin begini, setiap saya wudhu, selalu saya sambut dengan sholat 2 rakaat. Oh begitu ya, pantas.
Tuh. Jadi kalau Rasulullah bertanya, saudara-saudara, kalian ingin melihat ahli surga? Ingin ya Rasulullah, nanti ahli surga akan datang. Jatuh. Tapi Rasulullah begitu datang nggak ngasih tahu, nih orangnya, nggak begitu. Nanti nih, ya, dia sholat akan datang. Seladak selidik yang mana ya? Nah, terus ya orang bertanya-tanya lah. Berikutnya, mau lihat ahli surga? Mau ya Rasul. Nanti giliran lagi datang. Nggak ditujukan orangnya. Ini nih yang kamu pengen. Nggak begitu. Ya takut riak kali ya. Lihat siapa kan? Rasanya kita juga. Sampai berturut-turut. Oh, ada orang yang nengetin. Oh ini dia nih. Saya perhatikan dia berturut-turut. Oh ini dia. Lalu sahabat melakukan penelitian. Sahabat mah begitu, kalau kita mah cuek aja. Kalau urusan begitu mah, ya. Lalu dia merencana nginep di rumah sahabat, nginep, diinepin. Apa yang dikerjakan tujuannya begitu. Jadi dia pura-pura begini, saya lagi ada trouble dengan istri saya. Jadi saya berencana untuk tidak tidur di rumah. Boleh saya tidur di sini? Oh boleh. Selama 3 hari 3 malam bersama dia. Nggak ada yang ditemukan. Terakhir akhirnya dia pamit. Sebenarnya saya tujuan ke sini ini bukan karena trouble sebenarnya. Tapi saya penasaran karena Rasulullah mengatakan Anda ahli surga. Saya penasaran apa yang Anda lakukan kok bisa tercatat sebagai ahli surga. Beliau bukan ngiri, bukan. Kalau tahu dia mau tiru gitu maksudnya. Itu namanya ghibtah. Kalau dalam bahasa agama itu bukan hasud. Tapi kalau kita ingin apa yang dimiliki orang lalu kita jatuhkan supaya nikmat itu jatuh dari tangan dia terlepas, itu namanya hasud. Kalau baru berencana namanya dengki, tapi kalau ada action namanya hasud. Contohnya, waduh, saya aja sepedanya butut. Ini kok gonta-ganti mobil, duitnya dari mana ya? Apa tuyul ya? Buruk sangka, kita nggak tahu bisnisnya. Nah, lagi parkir, kita paku contohnya. Nah, itu sudah hasud. Tapi kalau sekedar dari mana ya? Sekedar menghayal saja, bertanya-tanya, itu masuk kategori hikit. Tapi kalau udah action namanya hasud. Kembali kepada peristiwa sahabat. Karena dilihat berturut-turut nggak ada yang istimewa, lalu dia terus terang, sebenarnya saya ingin mengetahui apa sih amalan kamu nih sehingga tercatat sebagai ahli surga. Saya lihat biasa-biasa saja, karena itu saya pamit. Nah, terus dia ngomong begini, oh begitu ya, ya memang amal saya biasa-biasa aja. Oh mungkin ada begini, saya itu orangnya fair. Saya nggak pernah menanam dendam, menaruh dendam, nggak pernah menginginkan apa yang dimiliki orang lain kecuali untuk berlomba dalam kebaikan. Nah, saya nggak pernah menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Itu sebab semua itu karunia Allah. Nah, lalu dia berkesimpulan, ini nih rupanya nih. Apa kesimpulannya? Beningnya hati. Kebeningan hati inilah yang membuat dia tercatat sebagai ahli surga. Nah, kita lanjut. Maka di sini Allah menyatakan, jangan kau inginkan apa yang Allah lebihkan pada orang lain. Ya, jangan kau inginkan. Ba'dakum ala ba'din, lirrijal nasibun mimma iktasabu. Bagi laki-laki mendapat bagian dari apa yang diusahakan. Pasti ada pekerjaan yang dia lakukan sehingga dia dapat begitu. Gak mungkin sampai Allah membedakan kita dengan dia. Tidak mungkin. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabun. Begitu juga perempuan mendapatkan apa yang dia kerjakan. Was'alallah min fadli. Mintalah anugerahnya. Nah ini, ya, Allah sendiri yang menyuruh, mintalah anugerahnya. Maka kita keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau kita masuk masjid, Allahumma inni as'aluka
abwaaba rahmatik. Beda ya. Aku mohon pintu-pintu rahmatmu dibuka. Allah maftahli abwaaba rahmatik. Buka pintu-pintu rahmatmu. Pintu sayang. Ya. Kalau kita keluar, ya Allah, aku mohon anugerahmu. Saya mau kerja, cari urusan dunia. Untuk membiayai akhirat, gitu kan. Sebab dunia itu boleh kita raih, kan ada kajian tuh, mengutuk dunia. Dunia itu hidup yang menipu, gitu kan. Hidup yang sesuatu yang hina, sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikkan. Giliran berikutnya saya memberikan kajian terbalik. Dunia itu sesuatu yang nyaman, sesuatu yang menggairahkan, sesuatu yang bikin semangat, saya bilang gitu. Dunia hanya tidak boleh, dunia menjadi tidak boleh, haram, hanya dua hal saja. Satu, dunia yang menyebabkan iman kita turun. Semangat keberagamaannya turun. Ya. Yang kedua, dunia yang anti jihad. Nah, ulama sudah mengatakan dalam keadaan perang itu jihad sejati, prajurit-prajurit kita. Ya. Kalau di negara kita sudah dibagi-bagi, nggak semua orang harus berangkat perang, ya kan? Itu sesuai dengan ajaran Islam, karena nggak semua orang bisa mengendalikan senjata. Ustadz dikasih senjata, anak sendiri ketembak. Karena bukan profesinya, dia pegang kitab, pegang Quran, nah itu boleh. Nah, kalau dalam keadaan normal seperti sekarang kita ini, negara normal, tidak perang, maka jihad itu artinya taklim. Taklim, pengajian, kajian-kajian. Jadi kalau diartikan kajian, berarti dunia itu haram dalam dua hal. Satu, dunia yang menyebabkan semangat keberagamaan kita turun. Ya, kita aktivitas dunia, dagang apa, jadi karyawan apa, kok lama-lama saya malas sholat. Nah, Anda harus curiga, apa yang Anda kerjakan jangan-jangan tidak halal. Tuh, kalau menyebabkan iman kita turun, sholat wajib aja sampai malas. Wah, ini haram ini begini. Yang kedua, pengajian. Pengajian kok jadi malas? Nah, maka dunia Anda itu haram. Itu dua saja, ya. Jadi kajian-kajian itu ya, mengerucut kepada dunia yang tidak boleh, itu dunia yang menyebabkan iman kita turun. Siapa yang tahu bahwa iman kita turun? Ya diri kita sendiri. Oh, saya jadi gak semangat. Kan kerasa itu. Maka telitilah. Jangan-jangan input outputnya nggak ada yang nggak benar. Ya kan? Contohnya kan begini, kalau mesin Pak, bahan bakarnya banyak masuk, kan tenaganya juga sesuai. Ya kan? Kalau diisinya Pertalite, terus saya ganti dengan Pertamax Plus Turbo, tenaganya nggak nambah, ya buat apa? Oh, begitu? Wih, pada baik, lalu Pertalite aja. Kalau perlu pakai air aja. Ya kan? Kalau diisi air bisa berangkat, ya kenapa harus Pertalite? Air aja udah. Kan gitu. Jadi input sama outputnya itu harus sesuai. Ya kan? Kalau inputnya, masuknya itu pembiayaan, pendanaan itu besar, kemudian kok manfaatnya kurang, nah, kita harus curiga. Jadi dunia yang kita punyai ini harus dipersembahkan, didudukan sebagai alat. Alat untuk mencapai akhirat, untuk membeli akhirat. Maka Allah mengatakan, hal adullukum ala tijarah, mau aku tunjukkan perniagaan? Yang disebut niaga itu kan barter. Ya, dunia itu nggak beda dengan senjata, pisau dapur. Kalau kita punya pisau dapur tapi nggak pernah dipakai, ya kan? Punya motor nggak pernah dipakai, cuma koleksi aja, ya supaya disawang-sawang, itu berarti tidak sesuai dengan peruntukannya gitu.
Wong buat kendaraan juga dipakai-pakai contohnya. Nah, sama dengan ini. Dana, kekuasaan, kekayaan yang kita miliki itu alat saja. Alat untuk pergi jauh. Contoh kita ya, mungkin kita sewaktu-waktu punya jadwal ke suatu tempat. Tempat yang menjadi jadwal kita akan pergi ke sana, yang jauh dengan dekat, pasti beda bawaannya. Bener nggak? Waduh, ngelihat mobil Pak Mul ini sampai ke atas, mau jauh nih Pak? Enggak, cuma contohnya ke pasar doang. Ya orang mikir kok pasar bawa bantal, bawa apa? Kan nggak cocok gitu. Itu kan. Nah, kalau bawanya banyak, wah ada bantal, ada apa? Bakal lama nih. Iya Pak, jauh memang. Kan begitu. Nah kita ini akan pergi jauh saudara. Abadi, menuju keabadian. Akan pergi jauh. Tapi kelihatan perbekalannya nggak cocok. Pakainya sepeda ontel gitu. Contohnya. Terus lihat bannya juga pada gundul, nggak cocok. Ya? Iya maksudnya gitu, nggak nyampe. Dilihat dari gejalanya ini nggak cocok. Kan gitu. Contohnya kita gajinya sekian. Ya, begitu masuk ke bagian pemasaran, pesennya contohnya yang begitu besar, harganya miliar dan triliun, nggak cocok kayak ini. Contohnya begitu. Maksud saya, kapling surga itu mahalnya luar biasa, mahal. Tapi kayaknya daya beli kita ini kayaknya, ya gimana gitu jika dibandingkan dengan sahabat yang mendapat getaran dari Rasulullah paling dekat kan. Dia paling tahu. Semangat kita ini kayaknya lemes gitu. Mau pergi jauh kok kayaknya perbekalannya pas-pasan. Jangan-jangan baru berapa kilo udah habis tuh. Ya katakanlah bawa center low bed. Mau kemana? Mau ke hutan. Kan nggak cocok. Ya kok begitu? Ini dilihat dari perbekalan. Harus, kembali kita ke sini. Famanallahu ta'ala, famanallahu ta'ala, tamanni, famanallahu tamanna ma faddala bihi ba'dan nas ala ba'din min malin wa sihatin wa jamu ghairi dzalik. Maka Allah melarang, Allah mendinding, ya, atau Allah melarang kita menginginkan apa yang Allah berikan pada orang lain. Kelebihannya, faddalallah. Artinya apa? Min malin, dari harta. Kenapa saya begini, teman saya, tetangga saya lebih kaya, gitu kan. Padahal kelihatannya semangatnya lebih semangat saya. Kan begitu kan? Nah, wasihatin, begitu juga kesehatan. Kenapa dia tetap bugar? Oh saya disakit-sakitan ini, aduh gimana ini? Kelihatannya saya dari sisi takwa saya, gitu kan? Ada yang begitu Pak, ngomong ke saya. Sakit saya tengok, Ustadz, apa rahasianya? Saya itu waktu sehat, sholat berjemaah itu tampil saya. Saya juga sholat malam, tapi Allah takdirkan saya sakit. Karena Allah tahu, kalau saya sakit nggak bisa sholat berjemaah. Berdiri lama aja nggak bisa. Ya, saya bilang, Bapak itu jangan menghakimi Allah. Allah lebih tahu. Udahlah, kalau kita diberi nggak nyaman, kita bersabar. Jadi kebetulan mendapat serangan kanker ganas. Orang itu, kami tengok, anggota pengajian. Waktu dulu di KS. Bapak harus bersabar, jangan mengucapkan kata-kata seperti itu. Itu tidak memberi manfaat apa-apa. Bapak ngomong begitu nggak menjadi sehat. Kita harus husnudzan pada Allah. Allah punya rencana lain. Nah ini ya, dari sisi kesehatan, wajamalin, dari sisi keindahan. Oh kenapa kita postur tubuhnya begini, ya? Orang lain kok ganteng, saya jelek. Wah, ini susah dipandang saya ini. Ngaca terus. Kenapa saya begini? Kalau urusan ngaca itu punyanya perempuan.
Saya mau ketawa itu. Anak-anak, Pak, izin Pak. Mau apa? Mau buang air. Saya tahu kan memang kamar mandinya sedikit, jumlah muridnya banyak. Saya tahu siasatnya. Kalau waktu istirahat dia buang air, yang ngantri banyak. Tapi kalau lagi belajar kan sedikit. Oke lah, saya maklumi. Ya udah. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kamu bawa kaca? Saya bilang. Malu dia. Apa urusannya kaca dengan buang air? Saya bilang. Ah, Bapak mau tahu aja. Ya bukan sih. Kamu nggak cocok itu, saya bilang. Apa-apaan kalau bawa tisu, bawa cocok lah gitu kan. Benda yang dibawa dengan yang ketawa dulu. Saya nggak ngerti urusan kamu. Nah, kita kembali ke sini. Jadi kenapa orang diberi lebih sementara kita tidak? Wa ghairi dzalik dan lain sebagainya. Wa bayyana annallaha a'lamu bima yanfa'u abdahu. Dan Allah menjelaskan bahwa Allah lebih tahu kebutuhan hambanya. Jadi kalau semua orang minta kaya dikabulkan, maka dunia ini akan rusak, saudara. Dunia akan rusak. Orang sekarang ini sudah mengeluh. Kenapa? Karena 4 orang di Indonesia punya kekayaan itu setengah penduduk Indonesia. Sekarang ini deteksi terakhir 4 orang, nggak disebut siapa, 4 orang warga negara Indonesia ini memiliki kekayaan sama dengan setengah penduduk Indonesia. Waduh, ini kan orang mengira ada ketidakadilan. Kenapa begini? Ya kan? Beberapa orang selalu yang digugat itu Cina itu. Saya kebetulan bangsanya sukunya Cina. Ya coba kalau Bapak dasar orang Jawa kayak Bapak kan juga tersinggung, keturunan Jawa kan. Bukan mau saya menjadi orang Jawa, ganti kulit sayanya. Anda kalau menuduh apa yang Allah berikan, Anda sama-sama dengan menuduh Allah. Contohnya yang kita nggak boleh menuduh tuh dasar pesek. Bukan mau dia pesek. Ciptaan Allah berarti kita menuduh Allah. Maksudnya gitu kan? Hujan ini kurang ajar, contohnya begitu kan? Nggak boleh. Angin apa ini kok angin banyak? Nah, contohnya nggak boleh kita memaki-maki yang sudah Allah rencanakan, tidak boleh. Itu berarti komplain terhadap pekerjaan Allah. Komplain terhadap ciptaan Allah, tidak boleh. Udah tahu kita kurang duit, pemerintah kita ngutang. Sana banyak anak. Tuh, Bapak banyak duit, banyak anak. Anaknya nganggur, saya punya kerjaan. Pak pinjam sini. Ya boleh. Tapi ada kompensasi, anak saya kerjain. Begitu. Itu yang terjadi di Indonesia. Ya kan? Wajar lah kalau dia nggak minjem terus datang. Kita nggak butuh nggak apa, datang. Itu baru kita marah. Wong itu keputusan dari ulil amri kok. Bagaimana kita mau melawan? Berarti kita menjadi bangsa yang tidak konsekuen dan tidak konsisten. Cuma kita harus berhati-hati terhadap hutang. Kira-kira gitu Pak, ya urusan rumah tangga juga. Hutang itu kira-kira Anda bisa bayar nggak? Kan udah keterawang gitu. Kalau nggak bisa bayar, jangan sekali-kali ambil transaksi. Itu akan menjerat kita. Lama-lama rumah kita Pak, terjual nantinya. Bisa digade nih, kolor nih katanya. Bahasa kasar. Kolor saya bisa digade kata pengusaha. Nah itu ya, jadi kita harus jangan sampai timbul iri hati ya. Pemerintah juga sudah mewaspadai. Angka kejahatan itu akan meningkat kalau banyak pengangguran. Itu kaidah sosial itu. Ya, kaidah sosial itu apabila tingkat pengangguran tidak bisa ditoleransi, nggak tahu batasannya berapa ini. Apa 10% dari penduduk Indonesia atau bagaimana? Kalau di sensus kan sudah ada sensus tuh. Kalau sampai angka yang sudah disepakati titik bahaya ya, merah gitu. Ini sampai tercapai, ini berbahaya. Angka kejahatan akan merajalela. Nah, begitu juga kalau tingkat inflasi ya terjun bebas, wah ini berbahaya. Itu harus diwaspadai. Nah itu ada yang bagian begituan ya, yang ngurus gituan. Nah itu ada angka tertentu yang dicapai. Nah begitu juga kita dalam hidup rumah tangga harus tahu ya, kalau ngutang
produktif apa konsumtif? Produktif aja suka gagal. Ya, terutama yang join-join itu akan berakhir dengan pecah biasanya. Berakhir dengan perpecahan, karena itu kita harus hati-hati. Jangan memulai pendanaan di awal di awal bisnis. Bapak berbisnis sudah berapa tahun, baru mulai, hati-hati itu. Jangan sampai dapat dari ngutang. Berbahaya kalau nggak bisa ngembaliin. Nah, tapi kalau udah jalan, ya sudah produktif, kita minjem berarti melancarkan saja. Banyak permintaan. Ya, yang penting itu trust. Seperti sekarang ini kan yang terjadi, ini karena kepercayaan. Contohnya gini, saya dagang keripik singkong. Tapi berbeda dengan Pak Mul, keripik singkong saya itu saya teliti, ya, nilai gizinya, sehingga bungkusannya itu saya tulis komposisi, ya, kemudian ditata, didesain secara menarik, ahli desain saya bayar, tolong buat desain menarik, komposisi bla 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 bla, kegunaannya apa. Modal ini harga pokoknya, harga modalnya 3.000 untuk dapat sekantong itu. Saya jual 7.000. Contohnya gitu. Sebaliknya, Pak Mul pakai kantong plastik transparan. Udah gitu pakai lilin. Apa nyegelnya tuh pakai lilin, pakai gergaji besi. Contohnya gitu. Terjual lah. Contohnya 5.000. Beda dengan saya bisa 8.000, bisa 10.000. Hanya karena beda kemasan saja. Yang dimakan sebenarnya kacangnya. Permintaan membludak. Ya, laris manis, nggak ketanganan. Saya menggandeng Pak Mul. Gitu kan? Yang dia biasa jual 3.000, udahlah ke saya 4.000. Dijual 5.000 biasanya, 4.000. Saya jual 8.000 dengan kemasan saya. Itu yang terjadi pada pabrik baja kita. Ya kan? Yang bikin orang Cilegon, pabriknya di Cilegon. Di Cilegon tempatnya, punya kita. Tapi kalau kita yang kemasan kita nggak laku, herannya. Tapi kalau dikemas sama orang lain laku, karena dia punya trust, punya koneksi. Itu sama dengan kasus begitu. Keripik singkong itu, karena pakai merek saya, padahal barangnya sama. Nah, jadi kurang laku. Ini yang terjadi. Dia menguasai pasar, kita enggak. Orang-orang di dalam kan menggerutu. Jangan salahkan kami, Pak. Saya bilang begini, saya sebagai warga Cilegon dulu bangga dengan pabrik bajanya. Sekarang kok saya nggak terlalu bangga ya. Kayaknya dengar jadi rongsokan. Sedih saya bilang. Jangan salahkan kami, Pak. Kami tugasnya tekan tombol. Mau produksi berapa? Itu kami. Ini tim pemasarannya ini. Gitu katanya. Nah, itu yang terjadi pada kita. Maka kita juga begitu. Kita juga begitu. Orang tidak akan tahu saudara punya kemampuan apa kalau saudara tidak maju. Maka tolong kalau Pak Kamal bisa ngimami, datang maju. Nggak usah disuruh-suruh. Jadi orang, oh bisa gitu. Takutnya ngedumel. Kurang ajar orang-orang ini. Nganggap apa saya ini? Saya pinter kok nggak dimaju-majuin. Karena dia nggak show, kita nggak pernah tahu. Kita kan bukan ahli mukasafah ya. Orang ngerjain apa, sebelum ngerjain sudah tahu. Kita kan melihat lahiriahnya. Oh bisa nggak bisa, itu dibuktikan di lapangan. Ayo, maju. Gantian. Coba sampean apa nggak ngiri kalau ternyata yang masuk surga, yang pernah ngimami, kan nggak pernah. Ya kan? Tolong kalau bisa ngimamin. Kan kesempatannya besar di sini. Besar kesempatannya. Kalau tetap nggak diberi tempat, kontak itu kepala DKM-nya, ketuanya. Ini saya dikasih tempat. Apa? Zuhur asarnya dulu itu. Supaya apa itu ya? Melatih keberanian. Ya kan?
Karena kan ada orang ngomong, Pak silakan memberikan sambutan. Saya nggak bisa ngomong. Loh, memang bisu tak? Karena itu mentalnya tidak terlatih, maksudnya. Jadi supaya kita bisa ngomong, itu harus ngomong. Supaya kita bisa ngimami, harus ngimamin gitu. Nggak bisa, teori-teori saja nggak bisa. Saya bisa ngomong pun karena ini alamiah. Orang ngedesek-desek padahal saya nggak ahli. Ngomong apa ya? Tadinya jadi berkurang, nanti kedua jadi ketiga A saja. Keempat pas sudah hilang. Groginya gitu ya. Nah ini kita harus pembelajaran. Jadi kita belajar juga dari barat. Dari barat. Orang barat itu merumuskan. Saya itu I. Di mana saja dia menulis I selalu pakai kapital. Betul tidak? Kalau kita nulis bahasa Inggris, I yang artinya saya, mau taruh di belakang, di depan, tetap aja kapital. Pakai huruf kapital. Beda dengan Arab. Islam. Saya itu ana. Ana ini kalau dibaca di tengah, nunnya nggak dibaca panjang, walaupun tulisannya panjang. Ya kan? Wala ana nggak boleh ana nggak boleh, walaupun tulisannya panjang di sana. Lihat di mushaf. Ana itu tulisannya panjang, saya artinya. Jadi artinya itu memberikan pembelajaran. Kalau kita di tengah masyarakat itu harus andap asor, bahasa sini itu harus rendah hati. Kalau di tengah, kalau kita nggak ada lagi ya kita yang jadi. Udah tahu nggak ada yang bisa ngimami, datang masuk ke pengimaman. Kalau ada, ya kita andap asor. Sama-sama punya hak. Kan? Nah gitu, falsafah dalam Islam. Tapi yang terjadi adalah orang pesantren ngumpet aja. Ngumpet aja. Nanti kalau keputusannya salah, dia ngedumel. Kok begitu sih? Maksudnya menjadi pengamat. Sama dengan pemain bola kan? Dengan pengamat bola. Pemain mah semuanya kepengen gol. Menang. Angel bener tuh. Bola sudah di depan. Aduh kata pengamat, goblok, tolol sampai gebrak-gebrak meja. Untung aja dia nggak denger. Kalau dia denger kamu itu ngatain saya aja, siapa yang nggak mau menang? Udah gantian. Saya juga nggak bisa. Nah itu yang terjadi pada kita. Terlalu banyak pengamat, kan? Terlalu banyak pengamat. Jadi, pelaksananya itulah yang berat. Kita kembali sini. Wa bayyana tadi saya. Fallahu subhanahu wa ta'ala ya'lamu man yuslihuhu ghaniyu mimman yuslihu faqra. Allah lebih tahu siapa yang cocok jadi orang kaya, siapa yang enggak. Tuh. Kalau mau contoh saya supaya enggak gibah ya. Jadi contoh saya. Adik saya adalah saudara yang paling kaya. Di antara kami bersaudara, 5 bersaudara, dia paling kaya. Apa latar belakangnya? Nggak tamat SD. SD aja nggak tamat. Tapi apa itu tinjauan ekonominya? Maju bener. Dia sudah memperkirakan begini-begini ujungnya. Tapi ada hal dipatahkan sama saya. Saking fokusnya pada ekonomi, sama cari duit singkatnya, bahasa Betawi. Sampai dia nggak teguran dengan orang yang serumah. Maksudnya nggak teguran saking nggak sempetnya gitu. Tidur satu rumah, satu atap, tapi nggak pernah teguran. Jadi nggak pernah komunikasi dengan anaknya. Satu saat saya tegur. Kamu tuh jangan begitu sama anak. Anak itu kan berlianmu. Gua cuek aja. Urusan masing-masing. Loh, satu atap kok bisa urusan masing-masing? Namanya anak itu butuh kasih sayang ayah. Bagaimanapun. Saya bilang gitu. Begini. Gue nih ya, udah kesehatannya gue udah asuransiin. Saya pernah berulang-ulang cerita ini. Karena ini true story. Kuburan aja gue udah punya. Masya Allah saya bilang, saya aja kuburan. Dia udah daftar di sono Pak, kan beli di Kerawang itu. Beli kuburan.
Gue udah pesen 3. Pesen 3. 1 buat mama, 2 buat dia suami istri. Ya deh, bangga punya kuburan, saya bilang gitu. Masya Allah, saya teringat harusnya saya yang begitu itu. Karena peringatan-peringatan kematian banyak di kajian-kajian. Ini orang yang nggak Islam kok bisa sadar sampai segitu. Jadi gue cuek-cuek aja. Ingat, saya bilang. Apa yang menjadi keputusanmu itu salah. Satu saat pasti kamu akan sesali. Enggak. Gue kasih tahu aja. Bagaimana kalau kamu belum mati, ditakdirkan stroke? Siapa yang melayani kamu? Kamu bayar orang, dia tidak ikhlas. Paling kamu dijorokin. Kalau makan tuh dijejelin begitu. Beda dengan orang-orang yang sayang pada kita. Pastikan dengan perasaan. Karena dia punya cinta. Saya bilang gitu. Itulah keluarga itu cinta. Kita bisa saja beli masakan dari warteg. Ya kan? Dari rumah makan. Bisa seorang suami. Tahu nggak kenapa harus kau yang memasak? Karena kau masak dengan cinta. Dengan perasaan. Itu bedanya dengan warteg. Warteg kan nggak ada apa. Walaupun ada stapler apa gitu. Masuk. Ketelen diem aja dia. Ada karet. Waduh. Bisa jadi. Sebodoh amat ini. Ya, nggak ada urusan dengan saya. Satu saat apa yang saya katakan terjadi. Dia divonis kanker stadium 4. Bayangkan itu. Wah, dia nangis. Nangis saja. Waduh, gua nggak nurut omongan lu, kata dia. Satu saat, lebih baik lu uangnya pas-pasan kayak lu, kebeli bakwan, kebeli bakso, kata dia. Gua uangnya banyak, belinya obat pahit, katanya. Harganya juta. Waduh, dia. Setiap dia diberi resep, lu tahu nggak yang barusan gua minum harganya segini? Karena dia kan tukang ngitung. Jadi sampai obat yang mau dimakan dia hitung dulu. Ini jumlahnya 10 harganya sih. Lu tahu nggak ini barusan 1,5 juta? Iya, gua tahu. Kalau gua punya 1,5 juta, nggak usah 50.000 gua beli onde-onde, bubur. Manis, nyaman, gurih. Gitu. Nah, satu saat sakit, udah semakin parah, saya tengok. Saya disuguhi mie buatan keluarga dia. Tapi non babi itu ya. Saya udah pesen, jangan sekali-kali kamu masukkan yang haram buat saya. Dia temenin saya makan. Enak nggak? Enak. Nangis ya. Lu tahu nggak yang lu makan itu kesukaan gue? Saya jadi geli. Lu paham nggak, saya bilang? Mie kamu, uang kamu, tapi yang makan kok mulut saya. Ngerti nggak kamu? Namanya rezeki itu nggak selalu kita punya uang. Saya bilang itu. Itu artinya iya, gue percaya sekali. Ya percayalah orang ini nabi yang ngomong. Bukan saya. Nyesel dia. Waduh, kalau gue tahu begitu. Kalau gue tahu. Rata-rata begitu. Nah inilah saudara. Jadi apa yang Allah berikan kepada orang lain, kita jangan iri hati. Nah, pasti Allah berikan sesuatu yang pas buat kita. Ya, kita syukurilah kita kondisinya begitu. Tapi kalau kita bisa lebih lagi, lakukan. Makanya saya punya materi itu, orang mencela dunia, kalau saya enggak. Kalau dunia cari. Saya beri pedoman, kalau Anda tipe orang yang di tangan Anda, uang kok cepat datang, itu berarti Allah mempercayakan Anda mendapat anugerah. Gunakan kekayaan Anda untuk mendukung kebaikan. Tapi kalau berhenti sampai hanya mengoleksi uang, itu yang nggak boleh. Mendominasi hidup kita dengan dunia, itu yang tidak boleh. Tapi kalau di tangan Anda ada kekuasaan, ada kekuatan, ada kekayaan, kita support kebaikan, kita support amal soleh, itu yang top, saya bilang. Menggentarkan dunia.
Ya, maka kalau di sini nggak terlalu signifikan. Pamer properti nggak terlalu signifikan. Tapi di komplek-komplek yang jumlah kaum muslimin 50-50, tahu sendiri orang Islam tuh kalau masuk ke komplek biasanya tipenya kecil. Kita lihat gede amat yang punya orang kafir. Tuh garuk-garuk kepala. Begitu, kecil amat orang Islam. Setiap saya tanya teman, rumahnya di mana? Komplek A. Begitu telitinya kecil. Emang nggak cari yang gede, saya bilang. Emang haram orang Islam punya kapling yang besar. Nah, di satu kompleks ya, disiasati, saudara. Karena orang kafir itu mengganas. Pamer-pamer. Orang Islam juga punya siasat. Masjidnya dibagusin. Ya, kalau masuk masjid, pilih kendaraan yang terbaik milikmu, baru parkir di masjid. Jadi jangan yang jelek. Ya kalau nggak punya lain lagi. Maksudnya kalau dia punya koleksi, yang bawa ke masjid itu yang bagus gitu. Sehingga orang kafir gentar, kan dia lewat. Apalagi satpam diminta setiap orang sholat dijaga gitu. Sampai satpamnya turun yang jaga jaga gerbang, berapa orang diterjunkan di situ. Wih, keren amat saya bilang. Kayak pejabat. Ramai gitu berderet-deret. Itu menggentarkan orang kafir. Sehingga dia nggak bisa ngomong apa-apa. Nah, kita jangan cerita Indonesia lah. Cilegon saja. Siapa orang kaya di Cilegon, saudara? Kira-kira, apakah muslim atau bukan? Saya perkirakan hari ini yang punya bukan muslim. Contohnya, tangkil saja. Emping tuh. Emping itu sampai sekarang kalau saudara beli emping, itu hampir tidak ada. Pernah nggak beli emping? Oh, nggak pernah ke pasar ya. Beli emping di toko-toko tuh yang jual terigu, nggak ada. Adanya di orang itu bawa sendiri. Kenapa? Karena emping itu dikuasai non-muslim. Emping, padahal yang pengrajin itu kita. Karena pengrajin sudah dibeli. Dia butuh duit, kasih dulu. Tapi tolong bikin emping sekian kilo. Bayarnya. Pak, saya butuh uang 0,5 juta atau 1 juta buat anak sekolah. Nggak apa-apa. Dia pengemping. Kamu bikinin emping sekian kilo. Dia kasih tangkilnya. Itu bayarnya lewat itu. Jadi jasa dia sudah dibeli. Kebanyakan kita itu kebutuhannya lebih daripada jasanya. Jadi ketika dia kerja, ini sudah dibayar. Bagaimana dia mau nabung? Mau kerja aja udah dibayar. Kalau kita kan kerja belum dibayar. Ya kan? Di akhir bulan dapat. Dan dia dapat apa orang ini udah dibayar? Jadi kebutuhannya lebih banyak daripada pendapatannya. Nah inilah, ketika kita berniat untuk berkolaborasi, yuk kita kuatkan pengrajin emping. Dia bisa turunkan harganya di bawah standar. Jahatnya begitu. Diturunkan bawah standar. Contohnya sekarang 50, dia bisa jual 40. Tentu orang pada beli ke situ kan? Orang Islam yang dagang jatuh. Waduh, orang kembat. Nah sekarang ini bukan masalah emping, handphone. Beberapa hari yang lalu, saya lihat salah satu pengurus madrasah jualan handphone. Buka kantor, tapi di waktu libur. Banggalah saya. Bisa jualan, kemajuan. Kemarin saya tanya, saya berapa kali warawiri nggak ngeliat kamu. Gimana dagangnya? Wah Pak, di rumah aja. Kenapa saya bilang? Nggak bisa nandingi pemodal. Iya tuh orang-orang itu, lihat tuh, ya, yang punya counter handphone berderet itu, rata-rata non muslim. Bagaimana kita bisa memulihkan ekonomi kita sehingga bergengsi? Kita hanya bisa nyawang, aduh. Malah dia ngiming-ngimingi kita. Sebelum buka dia nari-nari lah. Ya kan? Diiming-iming ini ada seri baru, nari-nari lah sekarang. Apa hubungannya nari-nari dengan jualan handphone?
Ini adalah trik setan. Jadi kita akhirnya lupa. Nah, kita kembali sini. Bentar lagi ya. Kemudian Allah berfirman dalam surat Toha, surat 20 ayat 131. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Janganlah, kalau bahasa aslinya ya, janganlah kau panjangkan kedua matamu. Maksudnya memanjang tuh angak-ingok ya, atau bahasa ngintip-ngintip gitu. Janganlah kau panjangkan kedua matamu melihat apa yang kami berikan segolongan mereka. Itu adalah bunga-bunga dunia. Untuk apa? Supaya kami memberikan ujian. Nah, ini soal orang kaya dan miskin pernah terjadi di Kuba. Orang Kuba, penduduk Kuba, 2 atau 3 kilo dari Madinah ya, itu ada Kuba namanya. Penduduk Kuba waktu itu miskin. Sehingga mereka datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, enak bener ya orang kalau ditakdirkan kaya, warawiri umroh. Kan umrohnya di Mekah kan. Dari Madinah ke Mekah itu seperti sini Surabaya kan, cukup jauh 6 jam perjalanan mobil cepat. Orang kalau ditakdirkan kaya enak ya Rasulullah. Umrohnya warawiri, Masya Allah ganjarannya. Kami kan kepengen begitu juga ya Rasulullah. Tapi kami tidak mampu. Terus di mana letak keadilan Allah? Ceritanya gitu. Mau aku tunjukkan yang setara dengan umrah pahalanya? Ya. Kalau kamu sholat 2 rakaat di Kuba, maka setara dengan umrah. Itu ditujukan pada orang yang nggak mampu, masyarakat Kuba. Lalu kalau kamu bantu sholat baca Subhanallah 33 kali dan begitu seterusnya, maka itu setara dengan bla 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 bla. Mereka pun menjalankan. Orang kaya dengar, wah pahala, sehingga mereka juga sholat rakaat di Kuba, dapat umroh. Wah nyaman bener nggak keluar ongkos. Terus mereka muter tasbih juga, wah pahalanya sama. Ya Rasulullah, kita kebalap lagi ya Rasulullah. Jadi ini soal balapan untuk mendapat fasilitas di surga. Di mana letak keadilan Allah kalau kami ditakdirkan miskin? Miskin sebagaimana kita tahu dalam kajian sosial itu ada 2 kan penyebabnya. Ya. Jadi miskin secara kultural, ya kan? Ada lagi miskin secara apa? Saya lupa ini. Kultural, kalau kultural itu watak. Ada kesempatan pun dia nggak bisa jadi orang miskin. Tapi ada miskin karena ini apa? Karena sistem. Tidak diberi kesempatan contohnya. Contohnya kita orang Islam miskin karena yang direkrut jadi pegawai non muslim. Kalau dilihat penduduknya muslim, enggak butuh Pak. Saudara jangan heran loh, gaji muslim dengan non muslim kadang-kadang di satu tempat berbeda. Tapi si muslim nggak tahu bahwa dia beda, dilebihin. Itu terjadi pada saya. Karena bos saya itu non muslim, ya. Dia kebetulan etnisnya sama dengan saya. Saya muslim, tapi dia melihat etnisnya. Gaji saya berbeda. Orang telat, saya duluan. Tapi saya tetap berjuang buat mereka. Nah, ini saudara. Jadi, jangan sampai menimbulkan iri hati. Ya Allah mengatakan ini, jangan, kembali kepada cerita orang Kuba. Setelah itu, yang kaya meniru apa yang direkomendasikan oleh Rasulullah supaya dapat pahala umroh dan haji. Ya Rasulullah kebalap lagi. Lalu Rasulullah menutup ucapan dengan dzalika fadlullah yu'tihi mayyasha. Itu anugerah Allah. Kita nggak bisa mendikte Allah. Kita nggak bisa mendikte Allah. Kalau Allah mau, Allah punya kemauan,
Orang yang usahanya sedikit, bisa kaya raya. Terlihat oleh kita kok gampang amat ya. Bisa saja Allah kalau mau. Dan kalau Allah sudah putuskan begitu, kita tidak bisa mendikte. Kita tidak bisa meminta tanggung jawab pada Allah. Karena Allah adalah Tuhan, pengatur semesta alam. Ya, itulah wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya sampai di sini? Nggak ada ya? Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekayaan rohani pada kita. Kalau tidak, kekayaan dari sisi jasmani ya. Paling tidak kekayaan rohani, kekayaan pahala, nah itu yang kita miliki. Demikian juga taklim pada pagi ini, semoga Allah berikan taburan pahala yang berlimpah pada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menjaga kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah berkenan mencerahkan masa depan putra-putri kita, anak cucu kita, membentuk mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.